Ya, selamat siang Kak Anin. Saya dengan Jordan. Saya akan mengerjakan TC untuk yang kedua. Tapi sebelumnya maaf Kak Anin, tadi saya sudah sempat mengerjakan, sudah sempat merekam juga, tapi terjadi error di tengah-tengah di 8 menit. Mohon maaf Kak Anin sebelumnya. Jadi ini saya izin untuk mulai dari awal lagi. Ini sekarang pukul 15.15. Eh, ya, maaf ya Kak Anin. Toto tadi sempat terreconnect dan saya panik, jadi ya ternyata nggak ke record, apa, hilang recordnya. Oke, nanti saya bisa kasih pembuktian ke Kak Anin untuk supaya enak. Ya Kak Anin, saya akan menjawab pertanyaan nomor satu dulu. Di sana kita ditunjuk cara untuk mengcrawl 10 artikel di dalam Screaming Frog. Oke. Nah, untuk caranya itu, pertama ada mode list spider. Spider itu untuk web, kita mengaudit web, dan list itu untuk mengaudit si artikelnya tersebut. Nah, karena kita diminta untuk artikel, kita langsung cek artikel, dan untuk caranya sendiri ada banyak. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan menggunakan from a file, di mana from file ini kita akan mengupload file dari sheet. Oke. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan 9 artikel, dan nantinya untuk mencapai 10, caranya adalah seperti tadi, kita ke artikelnya, lalu kita copy aja linknya, dan lalu kembali ke sheet tadi, dan kita copy paste. Nah, setelah ini kita harus langsung download saja di um, mode format CSV. Setelah selesai, kita kembali ke Screaming Frog, dan langsung saja kita from a file yang terakhir. Nah, di sini ada 10 sesuai. Apabila ada duplikasi, dia akan mengcrawl hanya 9. Jadi kalau misalnya berapapun ada duplikasi, dia tidak akan 10 meskipun kita masukinnya 10 artikel. Tetap artikel-artikel yang berbeda saja yang di-crawl. Kita langsung oke aja. Oke, di sini kita melihat ada isu priority, ada isu type, di mana kita akan membahas mengenai isu priority-nya dulu. Karena sebenarnya yang kita lihat ini secara SEO on page-nya, eh, ada dua medium, isu priority-nya medium. Jadi ada tiga, high, medium, dan low. Di sini ada beberapa juga, cuma karena kita mau yang low ini tidak terlalu berpengaruh yang besar, kita akan mulai dari kita akan mengaudit dua medium ini. Dan saat kita klik misalnya yang ini URL adalah juga sama dengan row keberapa. Jadi kalau 3, berarti dia di row 3. Kita akan bisa melihat. Yang pertama ini berarti page title ini over 561 pixel. Dan kita juga bisa di sini, ini ada semua datanya. Ya, dimulai dari kita bisa melihat dia bilang 561 dan benar sekali sini 562. Memang hanya satu sih, hanya beda lebih satu. Hanya memang ini bisa jadi sangat mengganggu saat di tampilan pencarian halaman Google-nya. Dan untuk mengauditnya kita bisa langsung saja tadi saya sudah screenshot ke Anin, dan kita langsung menuju ke ini, ke Canva-nya. Oke, kita screenshot baru aja. Saya juga akan langsung screenshot yang kedua. Oke, setelah selesai semua, kita akan langsung memasukkan si screenshot-nya tadi. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengcopy ini, yang sebelumnya, Kak Anin. Oke, oke. Ya, di sini kita bisa melihat isu yang tadi itu adalah page over 561 dan ini 562. Ya, ini saya tadi juga udah uh, tulis juga. Caranya yang terbaik itu adalah kita bisa memperbaiki latihan ininya, judulnya menjadi lebih pendek. Kita bisa kembali ke artikelnya tadi, ke Screaming Frog-nya. Tadi ini yang ketiga, vitamin peninggi badan. Kita juga bisa melihat address-nya di sini. Kita mungkin bisa copy.
Oke, ini berarti dia lebih, judulnya ini lebih dari 561 pixel. Ini kita bisa ubah menjadi lebih pendek, misalnya mungkin menjadi hanya ini aja mungkin, karena ini juga sudah pasti akan menyangkut sumbernya apa. Jadi judulnya ini akan lebih efektif di halaman pencarian Google, tidak terpotong. Kemudian yang kedua, sama juga, tadi saya sudah screenshot. Oke, oke, ya, yang kedua ini juga sama, kurang lebih. Ini dia page title-nya ini. Sorry, maaf, kan ini kita bisa ke sini dan lalu pencet ini apa untuk melihat uh, data yang di sininya. Oke, oke, kita bisa melihat di sini katanya page title-nya over 60 karakter, dan memang benar di sini ada tertulis, um, kita lihat saja 67, berarti memang lebih dari 60. Lagi-lagi ini tuh bisa menyebabkan adanya terpotong si judulnya itu di halaman pencarian Google. Jadi tidak bisa dibaca dengan jelas. Ya, untuk rekomendasinya mungkin juga sama. Um, Mungkin dari judulnya ini kita bisa ubah menjadi latihan, latihan efektif dan kebugaran. Ya, ini juga sudah menurut saya sendiri sudah cukup jelas judulnya juga, karena di sini dia hanya menambahkan eh, waktu dalam waktu singkat. Jadi ya, em, menurut saya ini sudah cukup. Jadi untuk mengauditnya seperti itu, eh, kita bisa upload dulu, kita bisa lalu kita baru melihat adanya isu priority-nya yang kita harus fokuskan. Dan karena ini on page, saya berarti hanya akan fokus kepada isu priority yang medium atau high yang bersifat on page, di mana ini ya kedua-duanya title. Ya, oke. Mungkin saya bisa lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, pertama saya diminta untuk membangun 4 backlink manual. Oke, backlink manualnya itu dengan BC. Saya akan menggunakan brandnya itu Milo. Dan untuk kita mengupload backlinknya itu saya akan menggunakan media Medium dan juga Tumblr. Untuk mempersingkat waktu juga, saya sudah mempersiapkan juga uh, backlinknya, paragraf backlinknya juga. Nah, pertama saya akan uh, mengambil uh, ingin membacklink artikel ini, dimana saya sudah siapkan juga. Mohon izin untuk saya copy. Nah, di sini di Medium, Medium merupakan salah satu web yang dia punya authority score yang juga oke. Jadi saya juga ini yang paling umum juga, legit. Dan kita langsung aja write ya judul, kita langsung saja. Mungkin judulnya kita bisa langsung. Oke, di sini kita juga bisa memasukkan gambar. Kita langsung copy di Medium, kita bisa ini, lalu di copy paste saja.
Oke. Nah, untuk memasukkan backlink ini bagaimana sih? Nah, ini kan kita mau mengarahkan ke artikel Milo yang ini. Kita langsung saja copy linknya, kembali ke medium tadi, dan ini kita backlinknya naruhnya itu langsung di teksnya aja. Yang pada umumnya di teks memang. Kita langsung di apa sih namanya ini dipilih oh jadi lupa ya. Oke, dan langsung saja kita paste aja linknya tadi, dan klik enter. Nah, di sini akan dilihat saat orang melihat si artikelnya ini, eh, paragraf di Medium ini, saat orang melihat ke paling bawahnya akan ada muncul langsung saat orang mengklik ini langsung diarahkan nantinya ke artikel passing bolanya. Ya, oke, kita langsung publish aja. Oke, kita bikin satu lagi yang di Medium. Saya akan mengarahkan ke artikel ini, 7 manfaat olahraga padel. Dan saya juga sudah siapkan juga untuk mempersingkat waktu. Kita masukkan aja langsung judulnya. Dan ya, untuk mempersingkat waktu lagi, ya, pertama kita boleh sekalian masukin gambarnya. Oke. Lagi-lagi kita akan memasukkan backlinknya itu di teks. Langsung saja kita copy. Oke. Jadi orang juga kalau misalnya langsung lihat, dia langsung akan di sini akan ada langsung link yang menuju langsung ke si artikelnya. Kita langsung publish saja. Jadi Medium dan Tumblr. Oke, ini kita close. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa kita punya backlinkan sudah terupload dengan ya cukup rapi. Oke, kita langsung ke Tumblr. Nah, kalau di Tumblr ini kita login dan kita langsung aja create text. Dan lagi-lagi Kanin saya sudah persiapkan juga. Saya ingin mengarahkan ke backlink ke artikel yang ini. Rekomendasi makanan sehat untuk diet. Oke, jadi kita langsung copy juga aja di Tumblr. Oke, di sini kita juga sama sih. Kita juga akan langsung aja copy linknya dan kembali ke Tumblr. Dan di sini juga ada pilihan untuk tautkan linknya. Kita langsung komen V untuk paste dan aja. Kita juga bisa tambah teks, misalnya diet sehat. Dan kita juga bisa memasukkan gambar juga, cuman ya karena untuk mempersingkat saya post now aja. Oke, untuk dapat melihatnya, kita bisa langsung apakah memang kita udah belum sih untuk kita ngepostnya itu, kita bisa melihat di sini ada postnya. Nah, ini yang barusan, dan saat dikliknya dia langsung menuju ke artikelnya. Terakhir yang keempat sama, um, saya akan langsung copy paste aja untuk ininya, Tumblr, create text, dan langsung aja. Oke, sama kita bisa tambahkan, ya langsung di post juga. Belum, kita harus memasukkan linknya.
dan langsung post aja. Oke, di sini juga udah terlihat masuk. Tadi yang di Medium ini juga sudah masuk. Dan keduanya, keempat-empatnya memiliki backlinkan menuju ke artikelnya Semilo. Oke, untuk yang kedua B, kita diminta untuk menunjukkan cara melakukan indexing backlinks terhadap backlinks yang baru dibuat. Oke, jadi cara untuk kita mengindeks itu sebenarnya ada dua cara. Melalui yang pertama itu kita bisa menggunakan one hour indexing, atau juga kita bisa menggunakan eh, di sini ke GSC. Untuk yang pertama mungkin saya akan menggunakan one hour indexing, tapi mohon maaf karena tadi saya sudah coba dan dia ternyata hanya, ya saya baru ingat dia hanya bisa satu kali per hari. Jadi gampang aja caranya. Kita bisa untuk ke link kita tadi yang Tumblr aja. Oke, jadi kita tinggal copy paste saja, copy. Kita langsung kembali ke one hour indexing, masukkan kita punya email dan masukkan ini URL, kita submit. Harusnya nanti setelah, kalau memang kita belum ada pemakaiannya, dia akan langsung muncul oke sedang diindeks. Dan karena ini ya try it free ya, kita hanya memang satu kali. Dan untuk yang kedua mungkin kita bisa di GSC-nya. Nah, karena saya hanya memiliki akses untuk ke Journalic, maka saya akan coba untuk mengindeks artikel yang ada di Journalic saja. Caranya adalah ya mengcopy salah satu artikel yang ada di Journalic sesuai dengan yang kita punya aksesnya, kembali ke GSC dan langsung aja copy paste di sini. Nah, kita diminta untuk menunggu sebentar. Oke, di sini kita yang ternyata yang di sini udah terindeks dengan baik. Biasanya kalau memang atau enggak kita mungkin bisa coba satu artikel lagi. Nah, Oke, biasa mungkin bisa muncul juga URL belum diindeks dan kita bisa melakukan request indexing. Dan ini biasanya akan memakan waktu beberapa hari. Oke, untuk mempercepat kita cancel aja, tapi begitulah cara kita untuk mengindexing suatu backlink atau suatu artikel yang kita sudah buat. Bisa melalui GSC dan juga bisa melalui one hour indexing. Ya, untuk yang kedua berikutnya, tunjukkan contoh backlink. Ya, oke, kita di sini untuk kita tahu mana backlink yang toksik, kita bisa menggunakan tool SEMrush. SEMrush di sini saya sudah siapkan juga karena tadi waktu mau mengaudit si Milo ini memakan cukup waktu, jadi saya sudah siapkan. Nah, kita bisa lihat pertama-tama di sini toxicity-nya si Milo ini lumayan ya, 633. Dari 100% itu 57 setengah lebih yang memang non toksik, tapi 32%-nya ya toksik gitu dan 9,6-nya yang berpotensi untuk toksik. Jadi ini cukup tinggi, high makanya masuknya. Dan untuk kita melihatnya, kita bisa melihat langsung di sini contoh-contoh toxic backlink-nya dan memang benar sekali. Kita bisa melihat di sini ada toxic score-nya berapa. Ini memang tinggi-tinggi sekali. Kita juga bisa melihat kayaknya ini benar-benar sangat tidak relevan dan sangat jauh dari si Milonya itu karena yang masuk adalah website-website yang tidak senonoh dan juga sebelumnya saya juga melihat ada website-website yang um, judul dan yang tidak relevan, toxic yang sangat bisa menurunkan skor dari si Milonya ini di Google. Dan untuk kita mendisavonya, kita bisa untuk langsung aja
pilih di Savo. Oke, kita langsung ke Google di Savo Tool. Nah, di sini sebenarnya kita harus memiliki akses terlebih dahulu. Apa kita terverifikasi sebagai yang bisa untuk mengakses si webnya atau tidak gitu. Jadi kalau sebenarnya caranya adalah ya seperti ini, kita langsung ke Semrush di Savo dan ke Google Savo Tool. Apa sih yang nanti kita masukkan? Yang kita masukkan adalah ini, format ini. Format ini memang harus ada, mandatory, tapi domainnya kita bisa ganti, kita bisa hapus. Kita kembali ke sini, kita kembali ke audit. Eh, Oke, Em, kita bisa masukkan hanya domainnya itu hanya judulnya saja, judul setelah HTTPS-nya itu. Kita kalau copy, langsungnya kita copy paste di sini. Dan nanti setelah kita udah menyiapkan beberapa link yang kita mau di Savo, kita bisa langsung kembali lagi tadi ke si GSC di Savo-nya ini. Hanya memang karena saya nggak ada akses, kita nggak bisa untuk mencontohkan lebih lanjut. Tapi ya begitu caranya. Tadi kita tunjukkan cara 10 artikel, oke. Tadi udah, analisis sudah juga hasilnya medium 2 tadi. Buat laporan SEO-nya yang tadi yang ini, rekomendasinya. Jadi kita eh, dua-duanya kita ubah untuk page title-nya supaya tidak terpotong. Lalu yang tadi yang 4 backlink juga sudah di Medium dan Tumblr. Cara indexing tadi di GSC dan Dewan Arrow Indexing. Contoh backlink tadi ada di SEMrush dan caranya adalah untuk kita ke si di Savo lalu ke GSC. Cuma karena memang nggak ada akses tidak bisa, tapi caranya ya kita harus memasukkan ini. Domain-domainnya kita copy paste dan nanti dia akan secara otomatis akan kita menangkis domain-domain backlink. Oke, yang ketiga, eh, 3A, pilih dua influencer, satu makro dan mikro, sesuai dengan niche dan infokan engagement rate-nya. Oke, jadi kalau misalnya kita dalam memilih mikro atau makro influencer ini, kita bisa eh, melihat beberapa hal yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Memang kalau secara umum mungkin kita ngelihatnya influencer itu harus banyak follower, harus banyak ya interaksi juga. Akan tetapi ya itu semua tidak menjamin suatu produk itu bisa bisa memang benar-benar dilakuin gitu, terjual dengan baik meskipun kita sudah menyewa si influencer ini, influencer itu. Tapi kita juga bisa ya menghitung kurang lebih kira-kira berapa sih yang akan kita dapatkan. Nah, oke, di sini untuk memilih dua influencernya, mungkin saya akan menggunakan eh, oke, sebelumnya maaf Kanin, kita akan melihat dulu saat 3A, 3B, 3C-nya. Dan untuk kita langkah pertama yang akan kita lakukan adalah untuk memilih dulu dua influencer siapa, dan nanti kita akan masuk dulu ke cara perhitungannya, performanya, estimasi ROI-nya, ROAS-nya berapa gitu. Baru kita bisa kayaknya, tentunya kita harus ada budget dulu, tapi kita baru baru bisa mengukur kira-kira berapa ROI-nya buat estimasi budget dan estimasi biaya engagement. Ya, ini kita buat budgetnya, baru kita bisa tentukan berapa-berapanya gitu. Oke, saya untuk mencari informasi yang cocoknya itu, saya akan menggunakan tools Kalau Data. Ini yang saya familiar. Jadi langsung saja di sini kita bisa memilih untuk kreator. Kreator, kategorinya kita juga bisa untuk fokuskan. Karena ini Milo, susu Milo, kita bisa masuknya susu UHT. Kita okein aja, kirim.
Oke, di sini kita bisa melihat pengikutnya berapa, pendapatannya berapa ya. Tapi kita karena fokusnya ke makro mikro, kita lihat dari pengikutnya dulu. Pengikutnya pun di tools ini kita bisa untuk memfilter juga eh, berapa kita mau pengikutnya. Apa mau di bawah 50.000, 550 sampai 500.000, 500.000 sampai 1 juta, atau lebih dari 1 juta. Kalau di bawah 50.000 itu sebenarnya 10.000 sampai 50, 0 sampai 10.000 itu kan nano. Di atasnya itu ada mikro, 10.000 sampai 50.000. Di atasnya lagi adalah 50 sampai 500.000 itu mid tier. Baru 500.000 sampai 1 juta itu yang makro. Tapi karena ya makro, ya mid tier, makro bisa juga masuk ke mid tier. Oke, mungkin untuk yang makronya, saya akan coba untuk menggunakan jasa influencer KOL yang makronya ini yang berbeda dari BC, yaitu si em, mungkin ya Siswanto ini. Nah, ini juga ngepas banget karena ya memang kayak dia yang paling tinggi itu di ya susu-susuan. Jadi kayaknya kalau kita Milo ini kita pas sih untuk meng-reach si Siswanto ini. Untuk itu kita bisa melihat, tapi sebelumnya kita juga harus melihat dulu engagement rate-nya karena biasanya eh, follower banyak, belum tentu engagement-nya juga besar. Nah, untuk kita melihatnya, kita pakai Franks. Frank, kita mungkin langsung saja di copy ini. Kita lihat engagement-nya seberapa. Oke, maaf, tempat terpotong. Saya di sini. Oke, wah ini oke, nggak apa-apa. Engagement rate-nya 0,09. Meskipun fore tadi hampir 1 juta, hampir mega, tapi nggak apa-apa. Ini yang kita akan pilih si Siswanto itu untuk yang makronya. Untuk mikronya mungkin saya bisa pakai, saya ingin Mama Gani, Mama Gani. Ya, dia juga susu-susuan juga. Kita langsung cek aja engagement rate-nya. Wah, ini malah followernya nggak terlalu banyak, tapi engagementnya sangat lumayan sih, 1,41%. Average interaction post-nya itu 181 likes. Kalau tadi ini 906 likes. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat, walaupun dia mikro, tapi lebih banyak banget, interaksinya lebih banyak. Kalau dibandingkan angka 900, apa jangan. Atau mungkin kita pakai toko Makmur 58 untuk makronya.
Atau mungkin ya kita pakai Koko Panci aja, karena dia tadi yang hampir, kalau yang si itu udah hampir 1 juta, jadi kayaknya kurang kurang pas untuk makro, hampir ke mega. 0,6. Oke, ini masih, ini juga termasuk kecil untuk engagementnya, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba untuk pilih dua KOL ini, influencer ini untuk ke dalam kita punya brand Milonya. Nah, di sini kita oke, di sini kita akan langsung aja coba untuk menghitung budgetnya. Kita tetapkan budgetnya, kita menghitung juga ya potensial reach-nya, impresinya, dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita mungkin cari tahu dulu produk Milonya. Kita ingin tahu harga harga jual barangnya berapa. Ternyata dia mengarahkan ke si Alpha. Oke, 11.000 Milo. 11.000. Oke, harganya untuk ini mungkin 11.000. Berarti harusnya budget kita nggak bisa yang besar. Karena takutnya nanti di Roase sangat malah rugi. Nggak mungkin nggak lebih dari satu. Jadi tapi nggak apa, kita masukkan dulu aja si kreatornya. Eh, si, Oke, ini kita hapus saja. Nah, dengan kita menghapus, total informasinya akan otomatis menjadi dua. Satu lagi, Mama Gani. Oke, linknya kita juga bisa lihat langsung tadi. Eh, Atau mungkin kita tulis saja. Oh, ah, Oke. Nah, di sini kita juga bisa melihat yang memang biasa untuk mereview makan makanan, susu, protein-protein. Jadi memang cocok sih untuk kita untuk menjadi KOL Milo. Oke, Koko Panci. Kita bisa lihat juga kalau Koko Panci sebenarnya banyak yang dia untuk tumbler-tumbler, tumbler home living banget. Hmm, oke.
Mungkin kita kembali lagi aja si Swanto ini. Karena tadi kita lihat si Koko Panci kok kayaknya kurang relevan. Oke. Oh, di sini 1 juta, tapi ya karena tadi 900 ribu lebih, ya masih bisa makro. Tapi di sini memang lebih, kayaknya lebih relevan karena ya ini minum minuman bubuk. Kayaknya juga sebagai seorang ibu, jadi kayaknya ya memang lebih cocok untuk jadi. Oke. Eh, kita langsung masukin juga followernya berapa. Followernya kalau di sini tadi si ini adalah 995 ribu ini. Kita langsung masukin aja 9999 followernya. Nah, kalau si Mama Gani tadi di 12.600. Oke, di sini kita bisa ubah juga ini makro, ini mikro. Oke, engagement ini kita juga bisa masukin tadi di si Mama Gani 1,41%. Kalau si Siswanto nol koma nol sembilan. Oke, nggak apa-apa. 0,09. Untuk kita pertama juga tentukan budget dulu. Kayaknya kalau budget, angkanya kita juga nggak bisa besar-besar karena juga harga produknya kita cuma 11.000. Untuk mikro mungkin kita bisa 2 juta. Misalnya kita mau 2 juta budgetnya. Oke, 2 juta pun dia juga tidak menghasilkan, luasnya malah berkurang banget ya karena harga produknya cuma 11.000 satunya. Em, Mungkin budgetnya yang ini juga kita harus ubah dulu, mungkin 5 juta. Em, Wah, ini bener-bener ini ya, bener-bener malah nggak dapat ya untuk ruasnya, jadi malah malah nombok. Oke, 2.000, 500. Oke, masih oke. Kita mungkin bisa atur budget di 2 juta. Meskipun ruas itu bagusnya sebenarnya di atas satu. Sebenarnya, em, agak kurang masuk akal karena ruas satu, ruasnya potensial salesnya kan cuma 3 di sini. Oke, kayaknya nggak nuntut, kayaknya kurang masuk akal juga. Kalau kita harus menuntut nanti bisa sih mungkin, tapi kalau 100.000 dengan follower yang segini, tapi karena harga jual barangnya hanya segini, ini kebesaran.
Dia juga nggak mungkin belum tentu mau kalau misalnya cuma murah, karena dia juga udah banyak follower, potensial reach-nya yang akan lihat aja mungkin banyak, impresinya juga banyak, potensial ke hampir 10.000, sales-nya 200 K13. Oke, potensial keuntungannya adalah 2 juta. Dia ini benar-benar nggak kurang sih ya, karena produknya juga murah, harga produknya murah. Atau mungkin kita mau membundle, kita promosi bundling produk Milonya, mungkin kita kasih 150.000. Untuk jadi kalau 150.000 dapat banyak item gitu. Kita jadi mau promosi untuk si Milo ini, produknya itu yang bundling, jadi beli dapat banyak. Mungkin itu akan lebih masuk akal. Oke, di sini kita bisa budgetnya kita bisa persiapkan. Nggak bisa. Oke. Em, mungkin oke, mungkin 500.000, 500.000 untuk budgetnya si Mama Gani, mengingat dia masih mikro juga. Akan tetapi mungkin ya kita bisa untuk hanya memintanya nanti hanya satu upload, dan kita bisa negosiasi juga sih untuk si perbandingannya, followersnya cukup sangat em, berbanding jauh ya. Jadi mungkin budgetnya kita bisa atur karena perbandingan cukup jauh. Oke, oke, oke. Em, untuk budget dari untuk si Siswanto ini, karena memang mengingat followersnya, tergantung kita yang nanti kita mintanya apa, tergantung kita mintanya TikToknya atau postingannya seperti apa. Kalau misalnya 20 juta, mungkin bisa di angka 15 masih masuk akal. Ya, masih masuk akal. Karena ya mengingat kontennya pun juga nggak yang hard, nggak yang berat. Modal kontennya juga nggak mahal. Jadi, dan juga cukup mudah. Oke, setelah tahu ininya, potential reach-nya, budget free-nya, ROAS-nya, kita akan ya, waktu sudah hampir selesai, tapi saya akan coba untuk menyelesaikan pertanyaannya aja. Terakhir kita buat biaya brief, brief influencer briefnya. Oke, di sini saya akan menggunakan salah satu em, template yang kemarin kita pakai. Di sini kita tadi ubah aja, kita bisa ubah namanya misalnya si Mama Gani tadi, Mama Gani tadi 12.600. Oke, produknya bundle Milo, produk Milo. Oke, niche-nya dia kita bisa lihat lagi untuk oke, food review ya, juga ada beberapa, ya dia lebih ke makanan sih. Oke, oke, jadi dan dia kayaknya seorang ibu juga ya. Food family. Oke, target audience-nya ya kita bisa orang tua udah ya, 15 sampai 35 tahun.
Ya, karena kita mau coba untuk sosial media channel TikTok aja, TikTok aja. Ini saya maaf, saya pakai template. Ini tapi kita tinggal kita bisa ubah. Untuk scope of filmnya kita kolaborasi untuk menampilkan produk Milo, ya kan? Produk Milo. Fokus fokusnya ke em, manfaat manfaat Milo sebagai susu em, aktif, em, susu sehat, membantu membantu menunjang menunjang aktivitas aktivitas. Campaign timelinenya ya kita bisa jadikan, karena untuk si Mama Gani ini tadi karena emang cuman segitu 500.000, berarti kita hanya di antara mungkin tanggal 1 Desember sampai 5 mungkin. Ini hanya karena kita hanya ingin minta satu aja, kita bisa untuk video, em, tergantung kita mau funnelnya apa. Karena Milo sudah cukup terkenal, mungkin kita consideration atau langsung masuk ke conversion, tapi kita akan coba meminta untuk satu video TikTok menunjukkan eh, anaknya, mungkin kalau punya anak, kalau memang punya anak sedang aktivitas olahraga, dan si Mama Gani akan memberikan milonya, dan anaknya menjadi lebih semangat. Oke, ya ini kita bisa untuk hashtagnya sesuai aja. Kita bisa ganti ini Mama Gani, Mama Gani X Milo Indonesia. Oke, mentionnya ini, captionnya ya kita harus sertakan call to action langsung ke si halaman Milonya. Jadi orang langsung lihat produk Milonya. Oke, ini satu konten aja tentang waktu yang sudah ditentukan. Ya, untuk kompetitor exclusion ya, iya tidak boleh bekerja sama dengan merek susu lain sih. Tetap itu sebagai mandatory yang harus memang, ya sebagai influencer saat di paid promote atau di bukan paid promote tapi lebih di endorse atau apa ya, memang itu sebagai suatu hukumnya. Untuk matriksnya, mungkin karena mengingat engagementnya cukup tinggi, ya kita mengharapkan juga engagementnya yang 4 ini udah oke. View-nya juga udah oke, total view-nya, post komennya, budget allocation-nya tadi ya, supaya untuk kita juga ada ROAS-nya ya 500.000 tadi. Oke, ini juga brand konten menggunakan 3 bulan. Ya, mungkin itu Kak Anin yang bisa saya jawab untuk ujian kali ini. Maaf apabila ada yang kurang, dan maaf juga untuk kelebihan waktu dan keterlambatan waktunya juga. Mungkin saya nanti bisa mencantumkan atau nanti Kak Anin bisa melihat juga ada rekaman video saya yang sebelumnya yang sempat terpotong karena dia tahu-tahu reconnecting. Oke, terima kasih Kak Anin. Selamat sore.